entah dunia berkembang Pak, saya pikir ya. Cuma kita masih kurang jelas. Kalau saya sendiri kurang jelas keinginan pihak regulator ini, pemerintah dalam hal ini sebagai regulator. Kenapa kok mengambil peran kami? Karena mereka sudah bikin usaha yang sejenis dengan kami. Nah itu yang kalau saya menyesali. Kenapa ini terjadi? Kita loh sudah investasi, sudah lama, sudah teruji. Kalaupun mau ada pesaing Pak, biar pesaingnya sesama kami, swasta saja, nggak apa-apa. Tapi kalau harus bersaing dengan perusahaan pemerintah, BUMN, saya pikir itu nggak relevan. Selamat sore, selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita sedang di Surabaya bersama Pak Sim Putra Bradley, Presiden Direktur PT Konblok Indonesia Persada. Ada 3 perusahaan, ada 3-4 ya, PT Beton Indo Tama Surya. Ya, ada beberapa. Dan beberapa yang intinya perusahaan ini kalau dibilang masih satu line di bidang beton dan konstruksi Pak ya. Iya, mensupport konstruksi. Ya kita kenal Pak Sim ini dulu ketika COVID, beliau menginisiasi gerakan donor plasma konvalesen. Nah, dan alhamdulillah acara kita di Malang yang digelar sama Pak Sim juga banyak yang mendonor, dan itu menurut saya akan sangat bermanfaat bagi penderita COVID waktu itu. Tapi kita sekarang sedang tidak membahas COVID, tapi kita akan membahas dan belajar kira-kira tentang bisnis dan usaha dari market leader beton di Indonesia. Konblok ini kan market leader beton di Indonesia Pak ya, di bidang paving. Salah satunya di bidang paving yang menjadi market leader. Ya mungkin bisa diceritakan Pak Sim, awal mulanya Konblok itu seperti apa, sejarahnya lah. Mungkin sejarah hidup Pak Sim juga bisa diceritakan. Silakan Pak Sim. Baik, selamat sore. Terima kasih Pak Torik atas perkenalannya. Jadi kalau saya sendiri bergabung kira-kira sudah 20 tahun lah. Konblok sendiri sejak didirikan itu di Jawa Barat itu sampai sekarang sudah 48 tahun lebih. 48 tahun. Ya, kita memang pionir, terutama pionir ya. Karena kita yang mendului bidang beton-beton yang pracetak ini, terutama konblok, paving block. Kebetulan pendiri-pendirinya yang generasi pertama itu memang bidangnya ya itu. Jadi di samping pada saat itu memang pembangunannya luar biasa dan kita punya ide-ide dan menyatulah dengan waktu itu di Jakarta banyak sekali proyek-proyek zaman Pak Ali Sadikin gitu. Itu tahun 74 gitu. Berarti ini Pak ya, pembangunan bergeliat lalu ada Konblok kebetulan ini. Ya kebetulan. Ada ini cocok kita support kira-kira. Ya, kita yang melakukan edukasi, pengenalan bagaimana kita mempresentasikan ini sehingga menjadi suatu produk ini memang sangat dibutuhkan dan sampai sekarang tetap sangat banyak dan dipakai di mana-mana di daerah-daerah. Memang perlu sekali edukasi yang saya pikir agak kurang ya, edukasi ke daerah, tapi sering kami memberikan pengenalan dari daerah, sering datang. Kebetulan mereka kalau ke arah timur itu datang ke pabrik kami di daerah Purwodadi dekat Pasuruan itu. Jadi mereka belajar, mereka mengenal, mereka mempertanyakan apa kelebihannya ya, sekaligus apa benefitnya, juga kekurangannya dan lain-lain, sehingga pilihan banyak sekali. Mereka akhirnya mengerti dinas-dinas dari
dinas-dinas kepemerintahan ya dari provinsi maupun kabupaten, mereka datang. Nah, kita memberikan edukasi, pengenalan-pengenalan, membuat mereka punya pandangan bahwa rupanya memang produk ini bisa dikatakan menurut saya jangka panjang ya, jangan-jangan mungkin abadi nanti nih. Oh gitu. Selalu ada, karena dari dulu Siap. pekerjaan ini ada dan selalu terus berkesinambungan. Ya, orang selalu butuh gitu kira-kira Pak. Ada kebutuhan yang pasti. pasti karena banyak kelebihannya dibanding produk-produk lain untuk kebutuhan tertentu ya tentunya ya, dan banyak sekali kebutuhan itu. Trotoar, semacam area-area khusus, taman-taman, ya, parkir, kawasan industri, perumahan, banyak sekali. Bahkan beberapa persyaratan dari pemerintah sendiri harus punya area yang menggunakan paving block. Oke. Ada areanya, jadi hiduplah gitu Bapak. Pak Sim, ini kan sama ya, mungkin dari pemenang di lintas industri itu pasti yang paling utama kan kualitas produk Pak ya. Seperti Betul. seperti apa, Apple, nah itu kan sulit ditiru oleh Samsung, ditiru oleh merek-merek lain. Nah, kalau Konblok Group ini yang diunggulkan apa Pak? Dan kenapa sulit ditiru oleh pesaing lain? Gimana Pak? Memang sudah jadi moto ya. Dulu moto kita itu mungkin sampai sekarang pun masih itu a step ahead. Artinya kita selangkah lebih maju. Ya, walaupun bukan langkah yang baru, tapi kita tetap melangkah dengan segala konsekuensinya. Ada mutu, terutama mutu dan pelayanan. Jadi mutu itu kita pegang sampai sekarang. Ya. Mutu itu apa Pak? Untuk ya kalau untuk beton, untuk menunjang mutu itu apa yang mungkin berbeda dan sulit ditiru oleh pihak lain? Kalau menurut kami sebetulnya bukan sulit. Kita bikin apa aja bisa Pak. Apa saja, bahkan pesawat terbang pun kita bisa bikin. Kalau bikin beton ini ya, paving block dan lain-lain, sebetulnya urusannya tidak terlalu sulit. Tapi kesungguhan untuk memelihara itu, menjaga kualitas itu, nah ini di area abu-abu nih kalau menurut saya. Sebab konsekuensinya nanti kepada nilai jual. Jadi yang kita jual itu bukan sekedar barang, bukan sekedar produk, tapi ada jaminan di sana, assurance. Jadi ada jaminan terhadap kualitas. Itu bedanya. Mungkin yang lain bisa bicara seperti itu juga. Bahkan mereka juga mungkin juga menjamin, tapi kepastian atas jaminan itu menjadi moto dan budaya kami. Jadi kepercayaan. Dengan kepercayaan itu, kalau saya pribadi menyatakan bahwa di sana ada sedikit cinta, mungkin agak banyak juga cinta, sehingga mencintai produk kita. Jadi bukan sekedar beli barang, ya sudah, bukan. Yang kita buat supaya mereka tetap mengenal kita, mengingat kita, itu ya hal-hal seperti itu. Ada kepuasan dan kepastian. Kepuasan dan kepastian. Kepastian bahwa mereka tidak percuma dan tidak kecewa. Itu yang kami jamin. Kenapa itu menjadi prinsip Pak ya? Apa yang melatar belakang itu? Kepastian dan produk itu harus menjadi nomor satu, pelayanan dan produk. Apa itu spirit dari mana dia didapat Pak? Ya, kita kan manusia, saya rasa secara umumnya kita sendiri kan juga kalau beli barang kan maunya puas Pak. Ya. Harga memang jadi acuan, tapi kalau harganya lebih murah, barangnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tentunya kita akan ambil resiko. Kalau kita mampu, kita ambil yang memang harganya layak ya. Bukan berarti harganya sangat jomplang terlalu jauh, tidak. Kita pasti cari yang lebih baik, yang tidak membutuhkan perawatan yang lebih besar ya, yang pasti tidak merepotkan akhirnya, dan dipakainya lebih lama, lebih awet, lebih indah karena tidak rusak.
terlalu cepat. Jadi selalu masih terlihat rapi. Sementara mungkin kalau produk yang harganya di bawah itu, di bawah kami, mungkin sebentaran sudah terlihat beda. Siap. Itu. Oke, kalau proyek-proyek mercusuar yang sudah dibangun, diantaranya apa Pak? Yang untuk konblok ini Pak? Kita kan marketnya besar, luas sekali ya. Ya bidang kita masuk ke kawasan industri, perumahan, juga ke sarpras ya, terutama sarprasnya itu pemerintah juga kita support. Pemerintah daerah, pelabuhan, ya jadi banyak sekali pabrik-pabrik. Kalau di Jawa Timur mungkin Perumahan banyak sekali. Kalau di Jawa Timur yang monumental ya Suramadu salah satunya Pak ya. Iya, saat Suramadu kita ada cukup banyak ya. Kita banyak sumbangsi. Lalu GWK dan lain sebagainya di Bali Sampai ke daerah-daerah. Banyak, sampai ke Papua pun kita kerja, ada supportnya. Pelabuhan pun juga gitu, terutama dengan BUMN. Oke. Banyak sekali. Pak, ketika krisis kemarin pandemi, ini kan krisis Pak ya. Jadi konblok itu kan melalui banyak krisis. 98, 2008, lalu pandemi. Iya. Nah itu dari berbagai krisis itu yang paling kerasa itu krisis yang mana Pak? Memang yang sekarang inilah yang paling parah, terlalu lama. Karena terlalu lama. Kita sakit kalau terlalu lama, akhirnya jadi parah. Memang kalau krisisnya sih mirip-mirip secara kuantiti ya. Tapi kalau terlalu lama jadi kuantitinya panjang, waktunya panjang, lebih besar lagi. Ya, kita pernah mengalami, tapi nggak pernah terlalu signifikan lah. Siap. Ini ya Pak, kalau sekarang ini sudah pulih 100% gimana Pak dari dibandingkan COVID kemarin Pak? Jauh sekali. Kita kan mengikuti, karena market kita juga luas ya. Banyak bidang rata-rata juga, yang terutama yang terkait dengan produk-produk kita itu kondisi sama. Karena pandemi dan efeknya kepada perekonomian, sehingga kita kan support. Kita support Pak, support untuk konstruksi, karena konstruksi ini bukan pilihan di zaman sekarang ini, di zaman lagi kondisi sedang seperti sekarang pandemi ini. Mungkin kalau kesehatan, makanan masih tetap bisa kebutuhan sehari-hari kan. Nah, yang ini rata-rata klien kita yang sehari-hari, yang selama ini kita support dan saling support ini samalah. Kalau misal 100 gitu ketika sebelum pandemi poinnya 100, sekarang ada di posisi berapa Pak? Saya kira perkiraan 30% lah baru berjalan 30%. Nah, 30, tapi 40 ya, mungkin perkiraan. Ketika proses pandemi, krisis ini ada yang dikurangi Pak ya, misal karyawan yang di PHK gitu. Pasti. Jadi kita pilih lah, mereka juga terpaksa yang memang buru lepas ya kita lepas dulu. Tapi kita nanti akan panggil mereka kembali begitu. Sekarang pun sudah banyak yang kita panggil kembali karena sudah mulai bergerak ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Kita panggil lagi karena mendidik mereka juga tidak gampang Pak. Ya Kita ada mendidik mereka sampai mereka baik, bagus. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, terpaksa kita mengurangi. Oke. Pak, kalau itu dari tadi kita bicara eksternal Pak ya, pelayanan eksternal, kualitas dan sebagainya. Nah kalau dari internal apa Pak yang membuat keluarga besar Komblok ini bertahan? Saya lihat banyak karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja di sini. Dan saya lihat juga suasananya happy gitu ya. Iya. Itu apa Pak? Dari internal apa kunci sukses Komblok mungkin bisa ditiru oleh lintas industri gitu Pak? Saya rasa ini juga pengaruh dari awal ya, dari generasi pertama memang motonya itu kan melayani Pak. Ya. Nah, di situ ada target bahwa kalau melayani itu tentunya kita menginginkan yang dilayani puas.
Sehingga otomatis yang melayani pun akan merasa juga puas. Itu seharusnya seperti itu. Ya, dengan segala konsekuensinya juga, bahwa terjadilah nanti ada transaksi, ada hal-hal yang saling melengkapi. Ya, kalau karyawan internal ini, tim kita, staf kita ini rata-rata kita selalu tanamkan persoalan seperti itu, bahwa mereka punya tanggung jawab. Ya. Mereka harus puas. Orang-orang ini yang kerja ini harus puas. Supaya puas bagaimana? Ya, kita arahkan bahwa kepuasan itu bisa juga karena orang menyampaikan, wah bagus, saya puas, nanti saya mau order lagi, mau beli lagi, kan begitu Pak. Kenapa? Tentunya ada beberapa hal, ya, kualitas bagus, harga sepadan. Ya, artinya memang apa yang kita layani itu sesuai permintaan, dan mereka menerima sesuai apa yang mereka harapkan, sehingga terjadilah kepuasan. Siap. Kalau masalah kekeluargaan dan lain sebagainya, kultur Ya. yang dibangun itu gimana Pak? Kultur yang dibangun di sini Pak? Ya, kita seperti keluarga. Mereka yang memang harus bekerja sesuai dengan bidangnya itu, ya kita terus bina mereka. Karena sekolah ini nggak ada berhentinya Pak. Belajar ini tidak ada berhenti. Dan mereka yang tidak semua juga lah, ada beberapa yang memang juga akhirnya juga mencari kehidupan di tempat lain. Tapi banyak sekali yang karena merasa dirinya memang kita di sini kita manusiakan Pak. Mereka kita perhatikan, tidak sekedar bahasanya secara bisnis, kamu kerja jual jasa, kami bayar apa yang jasa yang kamu berikan. Tidak seperti itu, kita bina, kita anggap mereka keluarga. Kalau keadaan susah, keadaan sulit, sakit, kita support. Sebaliknya kita juga selalu ingatkan mereka bahwa ini jangan kamu anggap cuma sekedar tempat numpang hidup, bukan. Bahwa ini punya kamu. Bahwa kita di sini ini sama-sama. Oh gitu. Sama-sama. Kita tanamkan rasa memiliki. Tapi ya banyak juga yang memang karyawan yang tidak bisa mengikuti apa yang kita arahkan, apa boleh buat. Tidak bisa Pak. Habitatnya beda. Untuk menanamkan itu ke keluarga itu gimana Pak? Misal ada perkumpulan karyawan, Ya. semua itu ada Pak tiap bulan atau tiap Ya. berapa bulan sekali gitu Pak? Tidak tentulah, kita sering walaupun kecil-kecilan ada, kita mengingat mereka yang berulang tahun misalnya. Ya, kita sering di sini walaupun jumlahnya kecil, kita sharing lah. Ya, Kalau ada kelebihan dari perusahaan kita di-sharing. adakan. Kadang dari karyawan sendiri mengadakan walaupun kecil. Kita support, ya. Jadi teman-teman sudah seperti itu. Sudah seperti itu, tidak lulu gua nggak begitu. Harusnya peduli. Jadi kita support Pak. Yang sakit kita urus, yang ada keluarga kesusahan ya kita walaupun dalam batas tertentu tetap kita urus, kita pedulikan. Terutama saat-saat seperti ini ya, saat-saat sulit kita harus betul-betul membuat saling menyamankan diri. Itu kekeluargaan saya pikir begitu, saling support. Dan itu Pak ya, Apa tuh? untuk membangun itu karena apa Pak? Karena dulu pendiri seperti itu atau gimana Pak? Kenapa dibangun kultur seperti itu? Memang kalau saya bisa mengklaim ini kan perusahaan keluarga Pak. Memang basicnya keluarga. Kita pelihara, yang tidak mampu kita support. Kita bina, kita arahkan. Bahkan sering yang sekarang ini di posisi sebagai manajer dan lain-lain, kalau dimarahi pimpinan tuh udah biasa Pak. Ya, jadi jangan pikir kita selalu baik, bukan. Oh tetap ada rule-nya. Oh tetap. Dimaki-maki, bahkan kalau yang ngeyel-ngeyel
dilempar asbak pernah. Gitu. Ya bukan untuk menyakiti, artinya kamu tahu kita marah ujung ngeyel. Gitu. Akhirnya mengerti, akhirnya mau mengikuti gitu. Nah, yang baik kita bina terus, kita arahkan, kita kasih posisi, kita ajarkan supaya dia berkembang, mampu menjadi pemimpin, walaupun tidak semuanya. Nah, kita harapkan kan, kalau kami janjinya harus regenerasi loh. Kita yang tua-tua ini kan nggak bisa terus, Pak. Iya, betul. Yang muda kita bina. Itu yang membuat saya pikir salah satu yang membuat rekan-rekan di sini, ya, karyawan-karyawan semua rata-rata bersemangat untuk kemajuan. Oh, iya. Jadi tidak sekedar aku yang ini, tahun depan yang ini, 10 tahun lagi yang ini, enggak. Tapi kalau memang Jadi udah harus ditantang gitu, Pak. ditantang, harus mampu. Kalau nggak mampu ya, tapi dia cukup bagus di bidangnya, ya biarkanlah. Dia sudah puas. Tapi kita kasih kesempatan yang sama buat yang mau. Dan namanya mau tuh intinya bukan cuma sekedar mau, Pak, harus berusaha. Kita bina. Ya tentunya dengan segala kelebihan fasilitas yang akan kita berikan nantinya. Terutama dia pintar. Bahkan kita sedang membina kalau ada leader harus ada second leadernya. Jadi tidak tergantung. Nah ini ya, suatu saat akan maju. Yang leader ini harus siap-siap nih naik lagi. Oh gitu. Siap. Itu memang memunculkan leader-leader baru gitu, Pak. Harusnya begitu. Siap. Sudah banyak lulusan sini, Pak. Oh. Lulusan sini ya memang tingkatannya beda-beda. Banyak yang sekarang ini bekerja di tempat-tempat yang dimana mereka keahliannya memang dibutuhkan. Oke, Pak. Pak, ini sebagai presiden direktur, Pak Sim kan ini membawai banyak orang, banyak ini kunci leadership, kunci kesuksesan di bidang leadership apa, Pak, yang dilakukan oleh Pak Sim? Kira-kira apa kalau disimpulkan secara sederhana itu apa, Pak, yang mungkin teman-teman yang menjadi leader bisa meniru, Pak? Apa leadership yang diperlukan oleh orang itu untuk mau bersukses memimpin apa, Pak? Tanggap ya, kita tanggap, berani di depan, memperlihatkan bahwa kita sebagai leader memang harus bisa menanggulangi. Makanya Ya, tidak ngambil kalau ada masalah ya kita di depan. Oh iya. Iya. Dan selalu mengingatkan, selalu membentuk suatu forum komunikasi di mana kita seharusnya terlibat. Saya harus terlibat. Jadi pokoknya saya nggak mau tahu itu nggak bisa, Pak. Iya. Nggak bisa. Memang maksudnya pemimpin itu harus berjibaku, Pak, ya maksudnya. Ya harus terlibat. Terlibat ya. Seharusnya terlibat dan berani di depan. Karena itulah gunanya seorang leader. Siap. Jadi ada jaminan. Anak buah nih, kalau kita bilang anak buah ini ada jaminan. Bukan kamu yang tanggung jawab untuk urusan tertentu, itu urusan, kalau sudah urusan saya yang tanggung jawab. Kamu di belakang. Nah gitu, Pak. Oke, Saya pikir itu. siap. Menarik, Pak. Ya, terus manage mereka bagaimana seharusnya mereka bisa menjadi tim. Dan harus berani bertindak. Siap. Nah, Pak Sim ini kan sudah umur 60 tahun. Nah, itu kerjanya sehari dia bisa berapa jam, Pak? Meskipun sudah tua, apa masih semangat atau memang santai-santai aja, Pak Sim? Setiap hari gimana, Pak? Kebetulan manajemen ini sudah berjalan, Pak. Jadi banyak kita dikontrol aja. Kalau Bapak tanyakan masalah kehadiran dari pagi sampai malam, kadang pagi-pagi saya sudah di sini. Malam-malam yang lain udah pulang, belum tentu saya udah pulang, ikut pulang. Tapi frekuensi saya sering banyak di luar juga. Ke lapangan, ya. Cuma pengaruh COVID ini mungkin banyak membuat kita menjadi banyak di kantor ya. Siap, oke, Pak. Ya relatif lah, Pak, karena mereka sudah bisa kita arahkan, kan sekarang sudah canggih, Pak, bikin grup, telepon, bahkan untuk meeting aja kita bisa pakai online Zoom dan lain-lain. Siap.
Pak, ini kaitannya dengan ini Pak, dengan ini kan dalam rangka pemulihan ekonomi Pak, dan kaitannya sama negara yang juga berbisnis Pak di beton kan juga ada Pak ya, BUMN yang di Ya, bidang beton. itulah. Nah, ini gimana Pak tanggapannya Pak Sim terkait hal ini Pak? Ya memang entah dunia berkembang Pak, saya pikir ya. Cuma kita masih kurang jelas. Kalau saya sendiri kurang jelas keinginan pihak regulator ini, pemerintah dalam hal ini sebagai regulator. Kenapa kok mengambil peran kami sebagai kita ini kan pelaksana, tulang punggungnya negara. Seharusnya kita ini bagian dari negara yang di-manage juga. Kita punya manajemen, tapi negara memanage kami gitu loh. Jangan bikin perusahaan sendiri, malah kita dianggap harus bersaing. Ini kan luar biasa. Iya, iya. Saya sering tanya teman-teman yang dulu sebelum BUMN ini sampai jauh ke retail. Lalu ini kan kerjaan-kerjaan yang support kan. Biarlah BUMN ambil proyeknya, tapi kita diikut sertakan secara layak lah. Kenapa? Kok sekarang mereka bikin sendiri, banyak hal mereka bikin sendiri, sehingga kita kehilangan sebagian market kita. Itu dirasakan Pak ya? Sangat dirasakan, karena mereka sudah bikin usaha yang sejenis dengan kami. Nah itu yang kalau saya menyesali, kenapa ini terjadi? Kita loh sudah investasi, sudah lama, sudah teruji. Kalaupun mau ada pesaing Pak, biar pesaingnya sesama kami, swasta saja, nggak apa-apa. Tapi kalau harus bersaing dengan perusahaan pemerintah, BUMN, saya pikir itu nggak relevan, sangat tidak relevan. Jadi harusnya ada regulasi yang bagaimana swasta itu tidak mati karena BUMN Pak ya, kira-kira Sebetulnya gitu, kan regulasinya udah ada Pak. BUMN itu kan mengerjakan proyek-proyek khusus di mana memang swasta tidak mampu. Ya. Ya. Tapi Atau proyek ini memang udah bukan lagi ada profit oriented, karena ini harus disupport oleh negara. ya. Rugi pun harus dikerjakan, biaya tinggi pun sudah harus dikerjakan dan bisa ditunjuk dan lain-lain karena swastanya tidak mampu. Atau memang kondisi terdesak. Itu yang saya tahu. Nah, biarkan swasta ini berkembang. Kalau saya pesannya apa ya? Kalau perasaan saya sih, saya rasanya kurang dilindungi terhadap usaha kita, investasi kita ini, perlindungan terhadap investasi ini pemerintah sekarang kurang. Itu hal yang saya rasakan. Ya, itu mungkin Kami sudah investasi, tapi kok kita kan tergantung perkembangan ekonomi di mana kita harus cari market sendiri, berusaha sendiri, modal juga sendiri. Tapi sebagian market kita dengan peralatan kita yang seharusnya tadi 100% harusnya berjalan, berkurang sangat jauh. Sementara di sisi lain banyak pekerjaan yang seharusnya porsi kami ini swasta ikutan. Tapi tidak bisa karena banyak BUMN ini banyak yang beton ini main yang sejenis. Oke. Jadi agak sulit tuh. Siap. Pak, kalau ke depan apa Pak? Gimana pengembangan diversifikasi usaha misal konblok itu selama ini untuk investasi diversifikasi usahanya masih sejalur dengan beton aja Pak, atau mungkin ada diversifikasi usaha lain gitu Pak yang akan ke depan untuk pengembangan seperti apa Pak? Saya kira yang terutama Pak, bisnis di bidang ini bisnis jangka panjang Pak. Ya, bisnis konstruksi batu dan beton ini dari zaman Kain dan Habil sudah ada itu menara ke langit itu. Sampai sekarang masih ada. Jadi mereka membuat menara. Jadi konstruksi ini nggak ada habisnya, bahkan berkembang, dan saya pikir perkembangannya tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Baik untuk kebutuhan yang dalam skop sempit maupun pemerintah ingin membangun
Green macam-macam area, ya, banyak gitu. sekali. Kita pasti keinginan kita berkembang bersama, ikutan apapun yang lingkungan kita jalankan. Karena kita ini kan bagian yang terintegrasi, Pak. Tidak mungkin kita sendiri berjalan. Ya. Jadi kalau ada bagian-bagian dari lingkaran kehidupan kita ini tidak baik, pasti ada efeknya sama kami. Jadi harapan kami ya segeralah dibuat kebijakan-kebijakan yang bisa memperbaiki hal yang sekarang ini, mensupport kita juga. Kita siap kok memberikan masukan juga, bahwa investasi kita ini sudah ada. Nah ini loh pesan saya, kita sudah investasi, bagaimana mengembangkan yang sudah ada ini harus diperhatikan juga. Jangan dibiarkan, tapi mikirin investasi yang baru. Yang sudah ada ini loh. Kalau bisa diajak bersama-sama. Pemerintah juga menyediakan lapangan kerjanya, ya. Jangan cuma mikirin buruhnya aja. Kita pengusaha juga harus dipikirkan. Oh iya betul. Iya, Pak. Harus dimampukan, harus dimampukan supaya kita juga kepada buruh dan lain-lain kan semua terkait, Pak. Dan dari hasil kita kerja semua kan ada juga nanti pajak lah, ya, bayaran lain, semua pasti terkait. Jadi tidak bisa kalau misalnya hanya pikirin buruhnya aja. Ini perusahaan-perusahaan terserah, toh udah bisa hidup sendiri dianggapnya. Padahal kita juga punya ketergantungan dalam banyak hal. Nah ini integrasi ini yang saya pikir sekarang ini kurang friendly lah buat kita. Oke, siap. Iya. Oke Pak, terakhir ini sesi terakhir yang sering saya tanyakan, ini kan audiennya harapannya anak muda gitu Pak, yang sedang membangun karir, sedang lain sebagainya. Mungkin 3 hal agar anak muda bisa sukses, apa Pak menurut Pak Sim kira-kira? Untuk orang-orang muda ya, saya pikir untuk semua orang juga ya. Ya. Jadi kita ini mungkin zamannya aja beda Pak. Ya. Prinsipnya sama Pak ya? Prinsipnya tidak jauh, cuma modelnya aja beda. Ya. Kalau saya selama ini yang bisa saya sharing ya. Pertama, jelas kalau cinta itu manusiawi sekali. Cintai dirimu, cintai lingkunganmu, cintai pekerjaanmu, pasti positif hasilnya, pasti baik. Kalau yang senangnya dalam banyak hal lah, kalau senangnya pindah-pindah, dia akan selalu mulai dengan yang baru. Ya. Kedua, punyalah keberanian. Keberanian untuk apa? Ya untuk tekun, untuk mencintai. Bukan berarti kalau sudah satu tidak bisa membuka usaha yang lain, bukan. Pastikan yang sudah ada ini dijaga. Pastikan, itu tadi pesan saya juga, konsisten. Dijaga, ya. Bagaimana apa yang sudah kita lakukan itu, walau bagaimanapun sudah menjadi harta. Seharusnya minimal pengalamannya dia pakai, ya. Jadi cinta, keberanian, ketiga, ya, dan pastikan bahwa kita mampu mengukur. Nah ini yang susah Pak. Mengukur apa yang kita laksanakan haruslah pasti yang terbaik. Jadi pertanyaannya itu selalu dalam diri kita, sudahkah kita melakukan yang terbaik yang seharusnya dilakukan? Selalu mengingat, belajar, mengkoreksi diri. Nah, ini hal-hal ini banyak yang sudah tidak lagi diingatkan. Sederhana sekali Pak. Kalau hidup itu berlanjut Pak. Kemajuan dan lain-lain manusia punya rezekinya masing-masing. Tapi pastikan bahwa yang sudah kita lakukan seharusnya yang terbaik. Kalau belum, kita harus lakukan yang terbaik. Terus dan selalu mengukur terbaik buat kita, apakah terbaik buat yang lain. Itu juga hal yang penting Pak. Karena kalau kita terbaik sendiri itu bukan untuk jangka panjang. Tinggal pilihan, mau bisnis jangka pendek, hit and run, atau bisnis jangka panjang. Kalau jangka panjang, kita menjaga hubungan.
Nah, hubungan kan kepercayaan, komitmen, cinta di sana ya itu tidak bisa lari dari kenyataan. Saya kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Menarik sekali diskusi sore ini dengan Pak Simputra Brekle. Terima kasih, Pak. 3 hal itu yang perlu diingat teman-teman, yaitu cintai, mempunyai keberanian, dan selalu mempertanyakan apakah sudah melakukan yang terbaik. Yang terbaik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.